Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini kita akan update informasi tentang perkembangan dunia kripto terkini. Ini kalau kita lihat ada sebuah berita yang cukup menjadi perhatian bagi masyarakat luas, terutama yang berkecimpung di dalam dunia cryptocurrency. Jadi di sini ada sebuah literatur dari CoinDesk. Jadi di sini ada sebuah artikel dengan judul Binance. Jadi pasar Binance yang ada di Amerika ini dikatakan beroperasi di bawah di luar dari jalur hukum yang ada di Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat di sini beritanya di sini seorang pejabat dari SEC. Kita tahu SEC ini adalah lembaga yang mengawasi tentang pergerakan saham dan market yang ada di Amerika. Kalau di Indonesia ini semacam OJK atau semacam Bapepti. Jadi seorang pejabat SEC menyatakan bahwa Binance US yang ada di Amerika itu beroperasi sebagai bursa efek yang tidak terdaftar, dan perusahaan tersebut harus mendaftarkan diri untuk mematuhi hukum federal dari pemerintah Amerika Serikat. Kemudian dia menyatakan juga bahwa Binance US adalah cabang dari Binance. Jadi Binance US ini adalah salah satu cabang dari Binance, yaitu bursa aset kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan. Pernyataan tersebut juga muncul dalam tuntutan hukum yang diajukan oleh SEC terhadap Voyager Digital yang diusulkan untuk diakuisisi oleh Binance US. Jadi ada semacam perusahaan yang bangkrut, teman-teman, yaitu namanya Voyager Digital. Jadi Voyager ini diusulkan oleh pengadilan untuk diakuisisi oleh Binance US. Tetapi di sisi lain hal tersebut malah menimbulkan tuntutan hukum yang diajukan oleh SEC. Jadi pernyataan-pernyataan ini merupakan bagian dari peningkatan tekanan dari regulator atau pemerintah Amerika terhadap bursa aset kripto, karena regulator ingin memastikan bahwa investor dilindungi dengan cara yang sama seperti di pasar tradisional. Sementara di sisi lain kalau kita lihat Binance US belum memberikan komentar resmi terkait pernyataan SEC tersebut. Dalam berita-berita beberapa hari lalu kita juga mengetahui bersama bahwa Binance ini ada nuansa akan menjadi FTX selanjutnya. Jadi kita tahu bahwa kemarin ada market terbesar di Amerika yang bernama FTX itu ternyata menyalahgunakan dana nasabahnya untuk kepentingan-kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan dunia kripto. Jadi dana nasabahnya itu dibuat untuk kepentingan money politik dan lain-lain. Nah, ini ada indikasi bahwa Binance akan dikenakan skandal kasus yang sama oleh pemerintah Amerika, bahwa Binance ini akan menjadi the next FTX atau kedepannya akan menjadi target operasi dari pemerintah Amerika. Kita tahu bahwa pendiri FTX itu sekarang sedang ditahan oleh FBI, jadi polisi federal di Amerika. Nah, di tengah kasus itu malah mencuat kabar isu bahwa CEO Binance yang bernama KZ ini ternyata juga sedang diinvestigasi oleh FBI. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, rumornya dikatakan bahwa FBI telah menembak kepada CEO KZ ini. Jadi sebuah Photoshop yang beredar, dan ini dibantah oleh CZ Binance. Dia menyatakan bahwa Binance sebagai market bekerja sama penuh dengan polisi federal di Amerika, yaitu FBI, dan tidak benar pernyataan di sebuah media yang menghebohkan Cina
kita tahu ada aplikasi yang bernama WeChat di Cina, ini heboh dengan adanya berita dari New York Times yang diedit, dia menyatakan bahwa CZ Binan atau CO dari Binan ini ditembak oleh FBI. Jadi CZ sebagai CO dari Binan membantah pernyataan media itu. Dia menyatakan bahwa itu adalah hoax. Kemudian dia menyatakan bahwa apabila ada orang yang menjual koinnya hanya gara-gara melihat foto dari Photoshop yang fake seperti itu, maka sungguh sangat disesalkan, dia bilang. Ini kalau kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat memang Binance secara market sedang dihajar oleh regulator di Amerika, dan secara personal CZ Binance juga dihajar dengan berita-berita hoax untuk dihancurkan karakternya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Binance ke depan, karena bagaimanapun juga Amerika adalah salah satu rujukan di dunia kripto. Dan kalau Binance sendiri, market Binance di Indonesia memang tidak terdaftar, tapi cabang dari Binance yaitu toko kripto itu adalah market yang terdaftar di Amerika. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai akun atau dana di Binance, mungkin silakan mempertimbangkan untuk pindah ke market lain yang lebih aman, karena kita tidak tahu, namanya negara seperti Amerika, kalau sesuatu dianggap membahayakan kepentingan nasional atau kepentingan keuangannya, kita tahu bahwa kehadiran dunia cryptocurrency ini akan mengancam stabilitas keuangan dari keuangan tradisional. Jadi semacam posisi dari George Soros, kemudian posisi dari Warren Buffett itu terancam dengan adanya dunia kripto. Walaupun sebenarnya dunia kripto adalah sesuatu teknologi keuangan yang tidak bisa dihindari. Tetapi yang sangat ironis, kita melihat bahwa di Amerika sebagai negara superpower, negara maju, malah cenderung menghabisi dunia kripto. Sedangkan di wilayah Asia, Hong Kong, kemudian Amerika Latin, bahkan Indonesia, dunia kripto mendapat sambutan yang luar biasa, bahkan di Abu Dhabi, di negara-negara Arab. Jadi kita melihat bahwa Amerika Serikat dan Eropa ini sedang memasuki masa kegelapan dalam menghadapi kemajuan teknologi terkini yang berhubungan dengan teknologi blockchain atau dunia cryptocurrency pada umumnya. Demikian untuk update informasi ini teman-teman, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang memiliki dana di Binance, mungkin bisa dipertimbangkan, tetapi selalu lakukan riset secara mandiri. Kita hanya menyampaikan berita-berita apa yang sedang terjadi sebagai bahan pertimbangan fundamental untuk keuangan kita. Dan saya di sini bukan sebagai pemberi saran kebijakan yang menyarankan teman-teman untuk menjual, memindah aset atau membeli sebuah aset, tetapi hanya sekedar berbagi pengetahuan dan berbagi sharing informasi. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.